Salam, salam sejahtera, dan salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Bapak Ibu, Saudara-saudari, perikop Injil ini berisi tentang bagaimana Herodes mengungkapkan kisah kematian tragis dari Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis kita tahu adalah seorang yang mendahului Yesus, yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia adalah seorang nabi yang berseru-seru di padang gurun, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis," atau "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Nah, Yohanes Pembaptis yang mendahului Yesus, mempersiapkan jalan bagi Yesus, ditangkap oleh Herodes. Dia membelenggunya dan menyesahnya serta memenjarakannya. Sebab Yohanes Pembaptis mengkritik Herodes yang mengambil istri saudaranya, yaitu Herodias. Sebenarnya Herodes ingin sekali membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi dia tidak berani atau takut karena memang ada banyak pengikut Yohanes Pembaptis. Maka Herodes takut pengikut-pengikut Yohanes marah, lalu dia memenjarakannya. Tetapi suatu ketika pada saat hari ulang tahun Herodes, putri dari Herodias menari pada saat pesta itu, dan sangat membuat Herodes terhibur dan hatinya pun sangat bersukacita atau bergembira. Maka Herodes bersumpah akan memberikan apapun saja kepada putri Herodias kalau dia meminta sesuatu. Maka putri Herodias pergi kepada ibunya Herodias dan bertanya apa yang hendak diminta. Akhirnya Herodias membisikkan kepada putrinya agar putrinya meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam. Mendengar permintaan putri Herodias itu, sedihlah hati Raja Herodes. Tetapi karena dia sudah bersumpah akan memberikan apapun saja yang diminta, maka Herodes akhirnya menyuruh para algojo untuk membunuh Yohanes Pembaptis, memenggal kepalanya dan membawanya di atas sebuah talam serta memberikannya kepada putri Herodias. Lalu putri Herodias kemudian memberikannya kepada ibunya. Herodes menyangka bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Maka dia menjadi bertambah ketakutannya, karena dia berpikir Yohanes Pembaptis telah hidup kembali, padahal itu adalah pribadi yang berbeda. Yohanes Pembaptis adalah Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa dia lahir dari ibunya Elisabeth dan ayahnya Zakaria. Sementara Yesus adalah Yesus putra Allah, putra Maria, dan ayahnya Yosef. Herodes oleh karena diselimuti ketakutan atau rasa bersalah yang mendalam karena telah
membunuh Yohanes Pembaptis, kembali gusar hatinya mendengarkan bahwa Yesus telah hadir dan datang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia pada waktu itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari kisah kematian Yohanes Pembaptis ini, apa yang hendak kita renungkan? Yang pertama, saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa jangan kita dengan mudah untuk bersumpah. Sebab apabila sumpah kita tidak kita tepati, konsekuensi dari sumpah itu sendiri akan kena kepada kita. Dan juga apabila kita tidak menepatinya, orang akan mencap kita sebagai pribadi yang tidak bisa dipercaya. Pada zaman dulu, sumpah itu bisa berefek fatal, berakibat fatal apabila tidak ditepati. Dan saya yakin sampai sekarang, setiap sumpah pasti akan berakibat fatal terhadap diri kita yang menyumpahkannya apabila kita tidak menepatinya dengan baik. Kalau kita mau bersaksi, kalau kita mau mengikat suatu persekutuan, pasti didahului dengan sumpah. Karena memang di dunia ini itulah kata-kata tertinggi, itulah aksi manusia yang olehnya kesaksian kita atau kesungguhan hati kita untuk mengatakan sesuatu, untuk mengikat sesuatu, itu bisa dipercaya oleh orang lain. Sumpah selalu berkaitan atau berhubungan dengan pribadi yang ilahi atau Allah. Maka ketika kita bersumpah, itu berarti kita bukan hanya mengikatkan diri terhadap orang yang kepadanya kita memberikan sebuah jaminan atau sumpah, tetapi juga menyangkut kepada yang ilahi, kepada Allah. Maka Allah berperan serta ketika kita mengucapkan sumpah. Maka jangan sekali-sekali bersumpah apabila itu tidak bisa kita penuhi. Herodes memenuhi sumpahnya, tetapi jauh lebih fatal memenuhi sumpahnya dibanding dengan tidak memenuhi sumpahnya itu. Tetapi demikianlah Allah telah menggariskan sejarah kehidupan Sang Yohanes Pembaptis, karena memang Yesus sebagai yang lebih besar daripadanya telah hadir, telah ada di dunia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yang hendak saya sampaikan atau hendak kita renungkan ialah bahwa hendaknya kita meminta sesuatu juga jangan melawan kebaikan. Permintaan mestinya ya rasional. Permintaan mestinya dapat membahagiakan baik saya maupun orang lain. Kita pasti juga terkejut mendengar permintaan seorang putri Herodias atau seorang Herodias, kepala di atas talam. Permintaan yang sangat tidak lazim. Tetapi kita tahu juga bahwa ada dendam membara di balik itu, karena Yohanes Pembaptis telah mengkritik Herodes dan Herodias.
Tetapi tidak harus demikian. Sebagai istri, hendaknya juga meminta sesuatu yang rasional dari suaminya, yang bisa dipenuhi oleh suaminya, tanpa harus mengorbankan banyak hal, tanpa harus mengorbankan yang lebih besar dari apa yang dimintanya. Dan suami hendaknya juga berpikir kritis terhadap permintaan suami. Di sini ada semacam mesti harus saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain. Bukan sembarang meminta, bukan sembarang mengabulkan dan lain sebagainya, sehingga berakibat fatal terhadap orang lain. Dan akhirnya nanti menghalalkan segala cara. Tidak baik bila seperti itu. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mesti berusaha untuk meminta sesuatu yang rasional dari sesama kita, baik itu suami, istri, dan hendaknya kita saling menimbang, memikirkan dengan baik apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita adakan di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah penyebab Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis adalah karena Yohanes Pembaptis mengkritik hidup mereka. Herodes mengambil istri saudaranya, yaitu Herodias. Nah, rasa dendam hendaknya tidak perlu kita pelihara. Rasa dendam hendaknya kita singkirkan dari dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi ringan. Kalau memang orang lain mengkritik kita karena memang benar, kenapa kita tidak merubah diri? Untuk apa kita lalu menyingkirkan orang yang mengkritik kita? Padahal kritiknya itu adalah sebenarnya baik dan benar menurut tradisi atau menurut kebenaran universal. Mestinya kita menerima kritikan itu dan memperbarui diri kita sehingga menjadi lebih baik. Perlu kita ingat bahwa rasa dendam pasti akan selalu berakibat fatal juga, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri, bahkan mengganggu orang lain, mengganggu ketentraman, kedamaian orang lain. Maka inilah yang mesti kita kikis dari dalam diri kita. Kita tidak boleh memelihara rasa dendam, melainkan kita harus menyingkirkannya, menghancurkannya, dan memberikan kasih dan maaf kepada siapapun saja. Dan bagi saya, kita terima apabila itu adalah kritik yang konstruktif, yang akan membangun kita, membangun pribadi kita, membangun keluarga kita menuju pribadi atau keluarga yang lebih sejahtera. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cukuplah kita mendengarkan peristiwa tragis dari akhir hidup Yohanes Pembaptis ini yang terjadi oleh karena rasa dendam, oleh karena kritik orang lain terhadap siapapun saja. Hendaknya kita dengan mudah mau memaafkan orang lain, juga menghancurkan segala bentuk rasa dendam yang ada di dalam diri kita, yang membuat kita merasa tidak bisa tidur bahkan, atau hati kita tidak tenang. Mari kita belajar dari Yesus yang selalu membangun rasa ketenteraman dan kedamaian, baik terhadap diri maupun terhadap sesama, maupun di dalam lingkungan hidup kita, lingkungan masyarakat kita. Kita semua tentu ingin berkembang, ingin bertumbuh,
Orang yang bertumbuh oleh karena dikritisi oleh orang lain, pasti pribadinya akan lebih kokoh dan akan senantiasa lebih waspada dalam bertindak atau melakukan suatu perbuatan di kemudian hari. Dan itu pasti akan membuatnya menjadi pribadi yang matang, pribadi yang mau menerima kritikan atau mau membangun hidup menuju pribadi atau keluarga yang lebih baik. Maka para saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, agar hidup kita tenang, tidak seperti yang dialami oleh Herodes yang selalu dihantui oleh rasa bersalah, maka kita mestinya membuat atau mengajak diri kita supaya mau memaafkan, mau menerima kritikan konstruktif dari sesama kita yang kemudian akan membuat kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkati, melindungi Bapak Ibu Saudara-saudari sekarang dan selama-lamanya. Amin.